هذا صراط مستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran rutin kita dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarhi Jawami'il Ikhbar karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Malam ini kita masuki hadis yang ke-61. Nabi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Hadisnya dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Sungguh Allah mewajibkan berbuat ihsan fi kulli syai' atau ala kulli syai', dalam segala hal. Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Dan jika kalian menyembelih, sembelihlah juga dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Gimana cara menyembelih dengan cara yang baik? Nabi sebutkan, yaitu hendaklah salah seorang di antara kalian mengasah, menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih, wal yurih dzabihatahu, dan tenangkanlah sembelihannya. Jadi sembelih dalam kondisi si hewan sudah tenang. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ada riwayat yang lain semakna dengan hadis ini. Innallaha muhsinun. Sesungguhnya Allah muhsin, maha baik. Yuhibbul ihsan, dan mencintai kebaikan, ila kulli syai'. Allah mencintai kebaikan dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, ini sama. Jika kalian membunuh atau berperang, maka fa ahsinul qitlah, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha. Dan kalau kalian menyembelih, maka fa ahsinudz dzabh. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Ya, kemiripan Nah, ini riwayat dari Musannaf Abdul Razzaq dan dinyatakan sahih juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, hadisnya dari Abu Ya'la. Ini nama kunyah, diawali dengan Abu. Kalau perempuan Ummu. Jadi ada nama asli, ada nama kunyah, ada laqab. Contohnya siapa nama asli? Misalnya, siapa nama aslinya? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini kunyah dan laqab. Nama aslinya malah nggak disebut. Orang lebih mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah bin Quhafah. Kunyahnya Abu Bakar. As-Siddiq itu laqab.
julukannya. Ya. Nah, kalau ini Abu Ya'la, namanya Shaddad bin Aus. Ya. Shaddad bin Aus, beliau adalah orang Khazraj, kabilah, salah satu kabilah penting yang ada di kota Madinah. Ya. Al-Ansari, apa artinya Al-Ansari? Beliau berasal dari kota Madinah. Nah, dan beliau ini Abu Ya'la Shaddad bin Aus termasuk salah seorang sahabat yang terkumpul pada dirinya ilmu dan ibadah. Artinya apa? Dikenal kedalaman ilmunya dan dikenal sebagai ahli ibadah. Ya. Nah, dikenal banyak ibadah. Dan beliau pernah dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai bupati di negeri Syam. Ya. Dan Abu Ya'la Shaddad bin Aus wafat pada tahun 58 Hijriyah. Itu sekilas tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Innallaha katabal ihsan. Ini redaksi yang pertama disebutkan dalam hadis ini. Sesungguhnya Allah kataba. Kataba maknanya mewajibkan. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Apa diartikan? Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba. Begitu juga di surah yang sama Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qital. Artinya apa kutiba di sini? Diwajibkan atas kalian berperang. Ya, jadi itu makna kataba. Berarti apa? Allah mewajibkan. Al-ihsan. Al-ihsan artinya adalah perbuatan yang baik. Ya. Berarti kalau diartikan innallaha katabal ihsan, bahwa Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya al-ihsan, segala perbuatan baik dalam segala hal. Ya. Dan nanti dijelaskan oleh penulis bentuk perbuatan ihsan, kata beliau, al-ihsanu naw'ani. Ya, ihsan itu ada dua. Ada ihsan fi ibadatil khaliq. Ya, ada ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada ihsan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan makhluk. Ya. Al-ihsan fi ibadatil khaliq bi ay ya'budallaha ka'annahu yarah. Fa in lam yakun yarahu fa innallaha yarah. Wa huwa al-jiddu fil qiyam bi huquqillahi ala wajhi an-nushi wa takmin. Jadi jamaah rahimakumullah, penulis menjelaskan bahwa ihsan itu ada yang terkait dengan hak Allah. Apa itu? Yaitu beribadah kepada Allah dengan menghadirkan perasaan bahwa seakan-akan kita melihatnya. Ya, melihat Allah. Dan ini tidaklah bisa kecuali ketika seorang hamba memiliki puncak kecintaan kepada Allah. Ya, rasa cintanya kepada Allah begitu tinggi. Ya. Adapun yang kedua, kalau memang sulit meraih yang pertama, maka hadirkanlah yang kedua. Apa itu? Fa innallaha yarah. Ketika beribadah, yakinlah bahwa Allah sedang melihat kita. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama, yang mendorong dia beribadah seakan-akan melihat Allah karena mahabbah, karena kecintaan. Sedangkan yang kedua,
Dia beribadah seakan-akan diawasi. Itu karena apa? Khauf, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tingkatannya yang pertama lebih afdal. Ya, orang beribadah karena kecintaannya yang besar kepada Allah itu lebih afdal daripada yang beribadah karena rasa takut akan siksa azab neraka. Jelas? Mungkin kalau mau diilustrasikan, memudahkan pemahaman saja, seperti halnya seorang istri. Istri ketika melayani suami karena perasaan cinta, itu berbeda daripada istri yang melayani suami karena rasa takut. Takut sama suami, takut dicerai apalagi. Ya, nah itu hanya untuk memudahkan pemahaman terkait dengan rukun ihsan, ya, berbuat ihsan dalam hak Allah, yaitu dalam ibadah kepadanya, seakan-akan apa, menghadirkan perasaan melihat Allah, atau kalau sulit raihlah tingkatan yang kedua, bahwa Allah sedang melihat kita. Nah dengan perasaan seperti ini dalam kita beribadah, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam melakukannya dan akan mengerjakan ibadah itu sebaik-baiknya. Ya. Memang hal ini tidak mudah ya, berat. Tapi ya kita harus berusaha ya, berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap ihsan itu adalah sesuatu yang mudah. Ya. Apalagi termasuk ihsan adalah berbuat baik kepada orang yang selama ini berbuat jahat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, apa? Idfa' billati hiya ahsan. Ya. Tolaklah atau balaslah kejahatan itu dengan ihsan. Ya, dengan cara yang lebih baik. Nah ini kan nggak mudah, tapi kita harus berusaha. Ya, disuruh untuk ihsan, dan di antara ihsan yang paling mulia adalah ihsan kepada orang yang selama ini justru berbuat buruk. Nah, kalau bukan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berat orang melakukannya. Gitu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama, berbuat ihsan dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, berbuat ihsan kepada diri sendiri dan juga berbuat ihsan kepada orang lain, itu yang ketiga. Berarti gimana berbuat ihsan kepada diri sendiri? Dia tidak berlaku zalim, ya. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk melakukan suatu amalan yang kita tidak sanggup. Takalluf, memberat-beratkan diri. Iya, kata Nabi SAW, mah alaikum ma tutiquna minal a'mal, hendaklah kalian melakukan amalan yang kalian mampu. Fa inna allaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian yang bosan. Ya. Dan manusia memiliki sifat bosan dalam beribadah, kecuali malaikat tidak pernah bosan dalam ibadah dan tidak pernah bosan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tetaplah kita terus berusaha beramal, tapi ingat, ukur batas kemampuan kalian. Ya. Ada sebagian orang yang begitu semangat, akhirnya semua peluang amalan dia ambil. Dia tidak mempertimbangkan kemampuannya. Ya. Nah, akhirnya apa? Dia tidak bisa mutkin. Padahal kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang
yang kalau beramal dan dia mengerjakannya secara mutkin. Apa diartikan mutkin? Mungkin profesional. Jadi dari sisi kualitas yang lebih dia dahulukan. Ya, daripada kuantitas. Kalau bisa menggabungkan dua-duanya ya bagus, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menggabungkan antara kualitas dan kuantitas. Nah, misalnya apa? Kisah yang masyhur ya, ada 3 orang yang bertanya ke Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah mereka mengetahui ibadahnya Nabi, akhirnya mereka berucap, "Aina nahnu minan Nabi?" Ya. Gimana kita dibandingkan amalan ibadahnya Nabi? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosa beliau yang dahulu maupun yang akan datang. Akhirnya salah seorang dari mereka masing-masing ingin mengungguli atau ingin menandingi Nabi SAW. Yang satu ingin sholat malam terus tanpa tidur, tidurnya siang aja. Yang satunya lagi mau puasa terus setiap hari. Ya, yang satunya lagi nggak mau nikah karena nikah hanya akan menyibukkan diri dari ibadah. Ya, akhirnya mereka bertiga ingin melakukan hal seperti itu, semangat, tapi nggak mengukur akan kemampuan dirinya. Apakah Nabi SAW memuji mereka? Ternyata tidak. Justru Nabi mendatangi mereka, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Benarkah kalian yang berencana untuk melakukan ini yang tadi disebutkan? Amma wallahi inni la akhsyakum lillah. Ya. Adapun aku demi Allah, aku ini orang yang paling takut pada Allah. Wa atqakum lahu. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Tapi saya puasa dan kadang enggak puasa. Asum wa uftir. Saya berpuasa namun juga kadang enggak. Wa usalli wa arqud. Saya salat malam tapi juga menunaikan hak badan untuk tidur. Wa tazawwajun nisa, bahkan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Di akhir hadis Nabi bilang begitu. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Ya. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita terkadang kagum dengan amalan salaf tapi kemudian langsung ingin menirunya. Ya, langsung ingin meniru ibadah mereka. Akhirnya apa? Tidak bisa. Dia lupa kalau para salaf bisa beribadah sedemikian tinggi, semangatnya itu bertahap. Nggak bisa langsung berubah, besok langsung berubah. Bertahap. Ya, begitu juga hendaknya diri kita. Ya, kalau ingin melakukan ibadah yang luar biasa, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, itu butuh latihan. Ya, butuh latihan bertahap, perlahan. Ya, nanti kena hadis Nabi SAW. Inna dina yusrun. Pada asalnya agama ini dibangun di atas kemudahan. Ya, agama ini mudah. Wala yusyadad dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seseorang mempersulit ya kecuali akan semakin berat dia jalaninya. Jadi kalau antum ingin menyaingi ibadahnya para salaf, bertahap, perlu latihan. Nah, jadi ini termasuk ihsan. Jadi ihsan juga terhadap diri sendiri. Di antaranya apa? Melakukan amalan sesuai dengan kemampuan. Makanya Nabi SAW pernah ketika masuk masjid, terus beliau melihat ada seuntai tali yang terbentang di antara 2 tiang. Nabi tanya, tali apa ini? Dibilang, oh ini tali yang dibentangkan oleh Zainab yang dia gunakan untuk sholat. Ya, kalau dia kecapean, dia berpegangan. Ya, itu kalau kecapean aja, asalnya berdiri. Kan kalau sholat tuh berdiri rukun. Kalau sambil nyender nggak boleh. Tapi ini sholat ya, qiyamul lail. Ya, katanya kalau dia letih, maka dia berpegangan dengan tali itu. Apakah Nabi SAW memujinya? Tidak.
Justru Nabi suruh lepas tuh tali. Peluh, lepaskan tali itu. Liyusalli ahadukum nasyapahu, hendaklah salah seorang dari kalian salat sesuai dengan kondisi dia saat dia semangat. Lagi bertenaga, lagi semangat, silakan salat. Fa idza kasila, tapi kalau dia malas, kalau dia kecapean, dia letih, au fatar, fa'ada, hendaklah dia duduk aja, nggak usah maksain sambil diri terus. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana cara salat malam beliau. Ya, panjang baca dengan berdiri dan panjang bacaan sambil duduk. Ya, nggak usah maksain sambil diri terus sampai bersandar ya atau sambil pegangan tali. Ya, ini contoh saja ya bahwa ihsan terhadap diri sendiri juga ada. Ya, terutama terkait dengan ibadah, apalagi terkait dengan muamalah atau pekerjaan. Ya, jangan sampai zalim. Dan yang ketiga adalah ihsan kepada orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling dekat dengan kita, yang di sini yang diingatkan oleh Syekh, ya, yang wajib untuk dipenuhi adalah berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, ya, dan seterusnya. Ya, terutama orang-orang yang paling dekat, istri kita, anak-anak kita. Apa yang kita lakukan kepada mereka itu bernilai ibadah. Ya. Mungkin antum para suami diantaranya ada yang pelit perhitungan sama istri. Ya. Tapi begitu ada kotak infak, semangat ngisi. Dan antum merasa taqarrub kepada Allah. Masuk 10.000 atau 50.000 ke kotak amal. Muncul perasaan di hati, antum sedang beribadah. Ya kan? Merasa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, mengharap pahala. Terus ketika antum ngasih uang nafkah ke istri, nafkah ke anak, antum tidak punya perasaan sedang taqarrub. Padahal itu taqarrub yang lebih besar pahalanya di sisi Nabi SAW. Ya kan? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Itu yang pertama kali disebutkan, sama-sama nih 1 dinar. Yang satu buat fisabilillah, yang 1 dinar buat memerdekakan budak, yang 1 dinar kamu bantu untuk orang miskin, 1 dinar buat menafkahi istri. Semua nominalnya sama. Tapi kata Nabi SAW, a'zamu ajran, yang paling besar pahalanya justru yang keempat. Ya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling dekat dengan kita. Jelas? Nah, jadi kalau para suami mengetahui hal ini, harusnya dia tidak perhitungan. Artinya apa? Sebagaimana antum mengharapkan pahala dari Allah dan merasa taqarrub ketika berinfak, ketika sedekah, ketika masukkan uang ke kotak amal, begitu juga antum merasakan hal yang sama ketika memberikan kepada orang yang paling dekat dengan antum, istri, ayah, ibu, anak, ya. Ini termasuk ihsan kepada orang yang dekat dengan kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini pertama tadi kita sudah bahas terkait dengan hak Allah, ya, tauhid. Wa bil walidaini ihsana. Ini yang pertama kali disebut adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ihsanan. Ihsanan itu artinya bukan sekedar baik biasa, ya. Perbuatan yang baik sebaik-baiknya, bukan sekedar udahlah, udah nelpon, udah berkunjung, tidak, tapi ihsanan, ya. Yang terbaik dan perbanyak kebaikanmu kepada mereka, begitu. Wadzil qurba wal yatama, berbuat baik juga kepada dzil qurba, ya, karib kerabat, ya, karib kerabat yang terutama yang ada hubungan rahim. Karena kerabat itu ada 3. Ada karena nasab, ya, ke atas ayah, kakek, buyut, ke bawah anak, cucu, ke samping paman, bibi. Itu dari sisi nasab. Kerabat tingkatan yang kedua karena musaharah,
apa mudhara'ah karena persusuan. Kalau ada ibu susumu, ya, saudara sepersusuanmu. Kalau yang ketiga baru karena pernikahan, mertua, ipar, gitu. Itu yang dimaksud wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Baru setelah itu ke anak-anak yatim, orang-orang miskin, ya, kemudian tetangga yang dekat, ya, maupun tetangga yang jauh, ya. Karena radius tetangga itu 40 rumah, ya, disebut tetangga yang dekat, baru tetangga yang jauh. Wasahibi bil janbi, man sejawat, wa binis sabil, ibnu sabil, wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahayamu. Ini yang Allah sebutkan di surah An-Nisa ayat 36, berarti apa? Ihsan kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita, kemudian setelahnya dan setelahnya. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, contoh ihsan yang dicontohkan di sini oleh Nabi SAW, di antaranya terkait dengan perbuatan membunuh karena ada sebab, misalnya karena dalam peperangan atau karena qisas, ya. Intinya orang-orang yang berhak untuk dibunuh. Ya, apakah itu dalam medan perang ataukah karena murtad ataukah karena qisas, ya. Nah, atau hukuman had seperti pezina yang muhsan, ya. Nah, di sini disebutkan fa idza qataltum fa asinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya, itu membunuh. Jelas ya? Nah, kalau dalam peperangan dan yang lain tadi disebutkan cara yang baik dengan ihsan. Makanya Nabi SAW memberikan wasiat kepada para sahabat, wala taqtulu syaikhan faniyan wala tiflan wala saghiran wala mra'atan. Diatur dalam perang. Ya, namanya perang, ya boleh membunuh, tapi kata Nabi jangan membunuh orang yang udah tua. Jangan ngebunuh anak-anak, jangan ngebunuh wanita. Ya, kecuali kalau mereka terbukti ikut andil dalam penyerangan. Tapi hukum asalnya pesan Nabi jangan bunuh mereka. Ughzu bismillah fi sabilillah, berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah, meminta pertolongan Allah. Fi sabilillah, berperanglah karena membela agama Allah, bukan karena fanatisme, kesukuan, atau golongan, atau karena partai tertentu. Tapi ingat, dalam rangka membela agama Allah, menegakkan kalimatullah, tauhid. Qatilu man kafara billah, perangilah orang yang kufur kepada Allah. Ughzu, berperanglah. Wala taghullu, jangan curang. Wala tagdiru, jangan khianat. Wala tamthulu, jangan memutilasi korban. Ya, kalau orang-orang kafir kalau udah perang, nauzubillah, ya, itu nggak cukup mereka membunuh, tapi kadang dimutilasi. Ya, adapun Nabi melarang, nggak boleh. Wala taqtulu walidan, jangan juga membunuh anak-anak. Ini termasuk contoh ihsan dalam membunuh, ya. Masya Allah, itulah agama Islam, ya. Beda dengan orang-orang kafir. Mereka kalau membunuh kita dapati, ya, demikian bengis, ya, demikian sangat bengis dengan membakar, mencincang, merobek, memutilasi dan semuanya, ya, banyak. Makanya antum jangan ikut-ikutan nge-share hal seperti itu sebetulnya, ya. Kenapa? Karena itulah yang diinginkan oleh syaitan. Liyahzunal ladzina amanu. Di antara kerjaannya syaitan adalah apa? Menanamkan kesedihan di kalangan orang-orang yang beriman. Ya, maka jangan sebar-sebar hal semacam itu karena bisa menimbulkan kesedihan. Ya, cukup sampaikan kepada orang-orang yang memang ada kepentingan di dalamnya, bukan di-share secara umum. Ya.
Tapi intinya dalam Islam perbuatan-perbuatan seperti tadi adalah haram, diharamkan oleh Nabi SAW. Ya, dalam Islam nggak boleh. Lihat itu Abu Jahal, ya, dedengkotnya orang kafir ketika dia dibunuh di perang Badar. Siapa yang nggak kesel sama Abu Jahal? Ya, tapi begitu dia mati, tidak ada satupun kaum muslimin yang merusak jasadnya, yang memutilasi, ya, apalagi misalnya mengencinginya, kemudian meludahinya atau dipotong tangannya, nggak ada. Ya, nah, jelas ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang apa? Luar biasa, rahmat sampai dalam hal terhadap membunuh orang yang memang layak untuk dibunuh. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, adapun para ulama membahas gimana dengan orang yang membunuh orang lain dengan cara mutilasi. Apakah dikisos dengan cara yang sama, dimutilasi juga? Kalau dihukum mati, iya, nyawa dibalas dengan nyawa. Iya. Ini masalahnya dia udah ngebunuh terus memutilasi. Kan belakangan ini sering ya terjadi kasus mutilasi. Bahkan sampai membagi bagian terkecil. Nauzubillah. Iya, sampai lengan segala macam. Iya. Nah, kalau ketahuan di syariat Islam, dalam hukum Islam, itu pelaku apakah dihukum mati saja atau diperlakukan hal yang sama, dimutilasi juga. Ini ada khilaf, ya. Sebagian ulama mengatakan boleh aja, ya, membalas pembunuhan dengan cara yang semisal dengan yang dia lakukan. Iya. Dalilnya adalah kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang Yahudi yang merampas perhiasan wanita Ansar. Ya, ada Yahudi merampas perhiasan wanita Ansar, terus dijepit kepala wanita tersebut dengan batu. Ya. Ketika diketahui siapa pelakunya, Rasulullah pun membalas dengan cara yang sama, menjepit kepala Yahudi tersebut dengan 2 batu juga. Gitu ya. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari. Demikian juga kisah tentang Uraniyin yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, anna nasan min Urainah ijtawau al-Madinah warakhasa lahum Rasulullah SAW ayatu ibilas sadaqah. Ada sekelompok orang dari Urainah, ya, yang mereka sakit terkena udara dingin kota Madinah. Jadi Madinah itu kalau lagi musim dingin, kalau nggak biasa orang biasanya sakit. Nah, ini mereka terkena penyakit itu. Maka Rasulullah SAW memberi keringanan kepada mereka untuk mendatangi unta. Unta ini unta-unta dari orang yang dipungut zakatnya. Karena asalnya bayar zakat ya tergantung dengan jenis apa yang hartanya dizakati. Kalau ternaknya unta, bayarnya pakai unta juga. Kalau ternaknya kambing, bayarnya pakai kambing juga. Gitu ya. Kalau ternaknya sapi, ada sapi juga. Kan begitu, ada perinciannya. Ya. Walaupun di zaman sekarang ada sebagian ulama boleh mengkonversinya dengan uang. Nah, ini kalau dulu enggak. Ya, kalau yang terkena kewajiban zakat adalah peternak dan mencapai nisab, misalnya peternak unta. Jadi ada tuh unta-unta zakat. Nabi izinkan mereka datang itu. Ya, di sana ada panitia zakat, amil zakat. Ya, silakan minum susu unta. Dan disuruh juga dengan kencingnya. Ini dalil bahwa kencing unta itu tidak najis. Obat. Jadi susu sama kencing unta. Tapi ternyata kurang ajarnya mereka malah membunuh, ya, yang mengurus unta-unta zakat tersebut. Terus unta-untanya malah dicuri, dibawa kabur. Ya. Nah, kurang lebih 3 sampai 10 ekor unta dibawa lari.
sampai berita itu perilaku orang-orang Urainah ini. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus pasukan kejar itu mereka, orang-orang yang nggak tahu balas budi, ya, dikejar, akhirnya ketangkep, dibawa ke hadapan Nabi SAW, maka Nabi memotong tangan dan kaki mereka, mencungkil mata-mata mereka dengan besi panas, bahkan menjemur mereka di bawah terik panas matahari, dan mereka ditindih dengan bebatuan, ya, ya'udunal hijarah. Seperti apa? Seperti perbuatan mereka terhadap si penjaga unta tersebut. Ya, makanya ini dijadikan dalil oleh ulama bahwa orang yang membunuh dengan cara mutilasi boleh dibalas, dibunuh balasannya dua dengan cara yang sama. Dalilnya dua tadi. Nah, ada juga yang mengatakan nggak boleh, ya. Nah, alasannya apa? Hadis yang tadi disebutkan dua itu mansukh, ya, dihapuskan. Dengan mana? Ya dengan perintah untuk berbuat ihsan. Wa idza qataltum fasinul qitlah. Dihapus. Allahu a'lam, ya, manakah di antara dua pendapat ini? Intinya apa? Ada larangan dari Rasulullah kalau membunuh dengan cara yang sadis itu nggak boleh. Ya. Nah, jadi kata Nabi SAW, fa idza qataltum fasinul qitlah. Kalau kalian membunuh, sekalipun orang itu memang layak untuk dibunuh, jangan dengan cara yang sadis. Ya. Nah, artinya apa? Disuruh untuk berbuat ihsan dalam membunuh. Kemudian selanjutnya wa idza dzabhtum fasinu dzibhah. Nah, sekarang berbuat ihsan dalam hewan sembelihan. Ya, apapun yang kalian mau sembelih. Fasinu dzibhah. Sembelihlah dengan cara yang ihsan. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Gimana caranya? Ya, menajamkan alat. Tentu ketika menajamkannya jangan di hadapan hewan yang akan dia sembelih. Ya, berusaha supaya hewan yang akan dia sembelih tidak melihat proses pengasahan pisau. Ya. Kemudian juga diantaranya apa? Jangan menguliti hewan sampai hewan itu benar-benar mati. Ya. Jangan menguliti hewan sampai hewan itu benar-benar mati. Kenapa? Ya, hewan juga makhluk hidup, dia punya perasaan. Ya, punya perasaan. Nah, misalnya kita menyembelih 2 ekor sapi atau 2 ekor kambing atau 2 ekor ayam, ya, disembelih salah satunya, maka jangan sampai yang masih hidup melihat proses penyembelihan yang lainnya, ya, karena itu bisa menyakiti perasaan si hewan. Ya. Dan ini terbukti, ya. Nah, kalau Idul Adha berapa banyak itu yang emosi, amuk kan apinya, ya, karena melihat. Ya, ada juga yang nangis. Ya, ada juga yang nangis. Ini kenapa nih Kak, kok sapinya nangis ini? Kambingnya nangis. Ini menunjukkan bahwa hewan pun memiliki perasaan. Ya, maka perlakukanlah dengan cara yang baik. Begitu juga yang menyembelih. Hendaklah orang yang ahli, ya, orang yang ahli. Kalau orang yang nggak pandai menyembelih, ya jangan dijadikan ajang coba-coba. Ayo latihan ini latihan. Proses Idul Adha tapi jadi ajang latihan coba-coba, nggak boleh, ya. Nah, kalau mau belajar ya mungkin ada tahapannya, ya, dan kepada ahli yang memang bisa mengajarkannya, ya. Nah, karena ada sebagian orang yang dia nggak pandai menyembelih, ya, alasannya afdol yang menyembelih adalah muqarrib, dia nggak sanggup tapi dipaksa untuk menyembelih, akhirnya apa? Menyiksa hewan sembelihannya karena dia nggak tahu cara menyembelih yang benar, ya. Tentu ini akan membuat hewan itu kesakitan dan itu termasuk bentuk kezaliman. Nah, berarti jamaah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya masalah ini termasuk berperang, membunuh, bahkan menyembelih hewan, ya, dengan cara ihsan, ya, dengan cara
ihsan. Nah, terus para ulama itu sampai bahas apakah ikan yang masih hidup boleh dibakar? Ya. Nah, ini juga ya, ada yang menganggap nggak boleh. Ya, tidak boleh. Artinya apa? Ulama sangat perhatian dalam masalah hal semacam ini sampai muncul pertanyaan. Katanya justru kalau dibakar dalam keadaan dia masih hidup itu akan menjadi lebih nikmat katanya. Boleh. Iya. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inni la'adbahu syah wa ana arhamuha." Ya Rasulullah, aku menyembelih seekor kambing dan aku merasa kasihan. Iya, muncul perasaan kasihan itu. Apa kata Nabi SAW? Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Kalau engkau menyayangi kambing, maka Allah pun akan menyayangimu. Iya. Jadi hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan orang yang ihsan kecuali ihsan juga. Ya. Nah, begitu juga dengan ini. Ya. Jadi kita nggak boleh menzalimi binatang itu padahal apalagi orang. Ya. Nah, termasuk mengadu. Nah, ada istilah sampai adu domba. Ya. Apalagi dijadikan barang mainan. Ya, dijadikan target. Dan hewan hidup dijadikan target bidikan untuk menembak atau untuk panahan. Ya. Ini nggak boleh, haram. Kata Nabi SAW, dakhalat imra'atun nara fi hirratin fabatatha. Ini kisah yang masyhur, hadis Nabi SAW. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kurung. Dia nggak pelihara, nggak dikasih makan, tidak dilepas, sampai akhirnya dia kelaparan, ngorek-ngorek tanah, ya, dan terus akhirnya dia mati karena kehausan. Nabi bilang apa? Wanita yang seperti ini pada akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah yang bisa kita petik dalam hadis yang ke-61, ya, berbuat ihsan dalam segala hal sampai termasuk dalam hal binatang, ya. Sampai Nabi juga pernah ditanya, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahim ajra." Ya Rasulullah, apakah ketika kita berbuat baik kepada binatang dapat pahala? Qala fi kulli kabidin ratbah ajr. Iya, dalam semua daging yang basah ada pahalanya. Nah, baik, sampai sini dulu. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Hidayahnya kepada kita untuk menjadikan kita termasuk orang-orang yang muhsinin. Orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, apakah dalam beribadah kepada Allah, termasuk juga dalam berinteraksi dengan sesama makhluk Allah, ya, terhadap hewan yang ada di sekitar kita, terlebih lagi dengan orang-orang, apalagi kalau itu dari kalangan kaum muslimin. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا صراط مستقيم